Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing atau menjelaskan terkait dengan taksonomi mikroorganisme. Nah, dengan mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan kalian akan dapat yang pertama menjelaskan terkait tentang apa sih taksonomi itu, kemudian terkait klasifikasi, dan bagaimana tahapan dalam melakukan identifikasi mikroorganisme. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mahasiswa nantinya mampu merumuskan sistem penamaan mikroorganisme. Kita langsung saja ke pendahuluan. Jadi, taksonomi itu apa? Taksonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Di sini, klasifikasi makhluk hidup itu meliputi yang pertama adalah identifikasi. Setelah kita melakukan suatu identifikasi, maka kita akan melakukan pengkelompokan makhluk hidup tersebut. Nah, setelah kita tahu mereka masuk ke kelompok mana, baru kita beri nama. Misalkan, dalam satu kelas ini terdapat 40 mahasiswa laki-laki dan perempuan. Maka nanti akan saya pisahkan 20 perempuan dan 20 laki-laki. Itu akan saya kelompokkan. Nah, saya mengidentifikasinya ini berdasarkan jenis kelamin. Kemudian berdasarkan jenis kelamin itu, maka akan saya kelompokkan menjadi dua. Kemudian akan saya beri nama untuk mahasiswa laki-laki, saya beri nama kelompok A, dan untuk kelompok mahasiswa perempuan akan saya beri nama B. Secara ringkasnya seperti itu. Kemudian, apa sih tujuan kita melakukan klasifikasi? Yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri. Jadi, makhluk hidup yang memiliki persamaan-persamaan, misal dari sisi warna atau dari sisi bentuk paruh untuk burung, kemudian sayapnya itu dapat kita kelompokkan menjadi satu. Itu adalah salah satu adalah tujuan dari klasifikasi, yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri. Kemudian, misalkan lagi untuk hewan karnivora, yaitu pemakan daging, maka kita bisa mengelompokkan hewan-hewan yang masuk ke dalam karnivora, misal ada singa, harimau, nah itu. Kemudian, tujuan yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Jadi, dari proses klasifikasi itu nantinya kita mampu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Misal, untuk karnivora, maka ciri-ciri hewan karnivora adalah yang pertama adalah memiliki gigi taring, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Jadi di dalam hewan karnivora itu ada singa, kemudian ada harimau, kemudian ada macan tutul. Nah, dari situ kita mampu mengidentifikasi bagaimana sih hubungan kekerabatan makhluk hidup tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, kemudian taksonomi itu adalah suatu klasifikasi. Jadi, objek studi yang besar itu akan dikelompokkan menjadi unit-unit tertentu, maka itu disebut takson. Sedangkan pembentukan takson itu disebut klasifikasi. Jadi, takson itu adalah objek studi yang besar, kemudian dikelompokkan menjadi unit-unit tertentu. Itu disebut dengan takson. Tetapi apabila kita melakukan pembentukan takson, jadi disebut klasifikasi. Klasifikasi itu sendiri bertujuan untuk menyederhanakan objek studi yang pada hakikatnya mencari kesamaan atau keseragaman dalam keanekaragaman. Jadi di bumi ini ada banyak makhluk hidup. Maka kita akan menyederhanakannya tersebut dengan mencari kesamaan atau keseragaman. Jadi nanti kita tahu ada kelompok A, kelompok B, kelompok C.
Nah, untuk taksonomi itu sendiri, yang paling atas, yang paling besar itu adalah dari life. Kemudian life itu akan disederhanakan menjadi domain dan disederhanakan lagi menjadi kingdom, kemudian film, class, order, family, genus, sampai ke tingkat yang paling sederhana yaitu ke spesies. Ini adalah klasifikasi. Mungkin ini sudah pernah kalian dengar waktu kalian SMA. Kemudian apa sih dasar-dasar klasifikasi? Yang pertama, dasar klasifikasi itu dapat dilakukan berdasarkan pada persamaan dan perbedaan morfologi, yaitu sifat ciri-ciri luarnya. Kemudian berdasarkan kegunaannya bagi manusia, bagi hidup manusia. Misal, bagi hidup manusia mana yang berguna, mana yang beracun. Untuk jenis misal jamur ya yang kita konsumsi, maka itu bisa kita klasifikasikan. Kemudian kalau untuk orang Islam mungkin haram atau halal itu adalah contohnya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan ciri-ciri anatomi dan yang keempat adalah berdasarkan ciri biokimia. Dari sifat genetiknya mungkin itu bisa kita jadikan sebagai dasar dari klasifikasi. Kemudian kita akan mengenal sebuah sistem tata nama atau yang disebut dengan taksonomi. Jadi di dalam taksonomi itu juga ada sebuah sistem tata nama. Salah satu sistem metode dalam tata nama itu yang sering kita gunakan adalah tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Tata nama ganda ini adalah suatu cara dalam pemberian nama ilmiah bagi tumbuhan dan hewan yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin. Nah, tata nama ganda ini dicetuskan pertama kali oleh Carolus Linnaeus. Mungkin nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut dengan googling-googling atau dengan baca-baca atau buka buku SMA. Pasti lebih lengkap. Kemudian bagaimana sih aturan dari tata nama ganda tersebut? Jadi, aturan yang pertama adalah terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin atau bahasa asing yang dilatinkan. Jangan lupa. Kemudian, kata pertama menunjukkan nama genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Misal, ada manis javanicus, maka manis kata pertama ini adalah genus, kemudian javanicus ini adalah spesies. Jadi ini manis, ini masuk ke genus, kemudian Javanicus ini masuk ke dalam spesies. Yang ketiga, cara penulisan kata pertama diawali dengan huruf besar. Jadi manisnya yang awal ini harus besar, sedangkan nama penunjuk spesies dengan huruf kecil. Jadi yang di genus itu harus diawali dengan huruf kapital, sedangkan untuk yang penunjuk spesies itu diawali dengan huruf kecil. Selanjutnya, bentar ya. Eh, Mana ini? Nah, nggak bisa ya. Nah, selanjutnya, eh, apabila ditulis dengan cetak tegak, maka harus digarisbawahi secara terpisah antar kata. Jadi, apabila ditulis huruf tegak, maka harus digarisbawahi. Ini harus digarisbawahi. Ini harusnya terpisah garis bawahnya, tidak nyambung ya. Kemudian, sedangkan apabila ditulis dengan cetak miring, maka tidak perlu digarisbawahi. Jadi manis javanicus ini harus cetak miring, baru tidak perlu digarisbawahi. Kalau huruf tegak yang kalian tulis biasa itu perlu digarisbawahi. Namun garisnya itu harus terpisah antar kata. Kalau yang di sini itu salah ya. Ini harusnya manis sendiri, kemudian Javanicus sendiri, bukan langsung slide itu.
Selanjutnya, apabila nama spesies terdiri dari lebih dari dua kata, maka kata kedua dan seterusnya itu harus disatukan dan ditulis dengan tanda penghubung. Jadi apabila terdiri dari lebih dua kata itu nanti ditulis dengan tanda penghubung. Kemudian nama penemu itu ditulis dengan awal huruf besar dan tidak digarisbawahi dan tidak dicetak tidak dicetak miring. Misalkan manis javanicus ini ditemukan oleh Lalain, misal ya. Jadi manis javanicus, L-nya itu nama depan aja, titik, itu adalah nama penemu. Jadi ini menggambarkan nama penemu, ini menggambarkan spesies, dan ini menggambarkan genus. Gitu ya. Selanjutnya, nah, jenis klasifikasi. Jadi jenis klasifikasi itu secara garis besar ada dua, ada sistem alami, yang kedua ada sistem filogeni. Nah, untuk sistem alami itu sendiri ada tiga, ada morfologi, kemudian ada anatomi, dan yang ketiga adalah fisiologi. Nah, apa sih perbedaan? Jadi, nanti kalian pelajari lebih lanjut, apa sih morfologi itu? Apa sih anatomi itu? Dan apa sih fisiologi? Tetapi, secara garis besar sistem alami, jenis pengelompokan atau klasifikasi dengan sistem alami itu terdiri dari tiga, morfologi, anatomi, dan fisiologi. Nah, pengelompokan sistem alami ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah memudahkan dalam proses identifikasi. Yang kedua, ini bukan kelebihan ya, tetapi mungkin kekurangan, yaitu pengelompokan organismenya itu yang kurang dikenal iya sih, ini kelebihan. Jadi pengelompokan organisme yang kurang dikenal itu masih mungkin dan tidak terpengaruh perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi sampai kapanpun itu sama. Dia tidak mengalami pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau sistem filogeni, kalau kalian ingat di pelajaran SMA, itu kan ada pohon filogenik ya dari nenek moyang. Nah, itu adalah sistem filogeni. Jadi dia itu memperhatikan tentang sejarah evolusi. Kelebihannya apa? Yaitu dapat diketahui adanya hubungan filogenik antar organisme dalam satu kelompok. Jadi tadi misal kalian mau mengidentifikasi apakah apakah singa sama harimau itu satu kerabat atau tidak. Nah, itu bisa kalian gunakan sistem filogeni. Itu adalah salah satu contohnya. Selanjutnya, nah ini contohnya. Jadi kita contoh sistem filogeni yang pertama ini ada nenek moyang dari ganggang. Nah, ganggang ini merupakan nenek moyang dari tumbuhan. Kemudian di sini kalau yang lama itu secara nenek moyang tumbuhan itu ada lumut daun, kemudian ini berkembang menjadi paku-pakuan, paku-pakuan ke sini itu menjadi pinus, iya kan? Jadi menjadi tumbuhan biji yang pertama itu pinus, kemudian berkembang lagi menjadi teratai. Jadi teratai itu masih keturunannya dari lumut daun. Jadi Bryophyta. Nah, ini yang disebut dengan sistem filogeni. Kemudian jenis klasifikasi yang ketiga ya, tadi kan ada dua, sistem alami, kemudian filogeni, dan yang terakhir ini adalah sistem buatan. Kalau sistem buatan itu adalah berdasarkan persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Misal, hewan yang bergigi taring, itu apa aja sih? Nah, itu adalah contoh jenis klasifikasi dari sistem
buatan. Nah, apa kelebihan dari sistem buatan ini? Semua orang dapat melakukan pengelompokan makhluk hidup dengan menentukan sendiri aturan yang digunakan. Itu adalah jenis klasifikasi dari sistem buatan. Kemudian kita masuk ke dalam sejarah klasifikasi. Jadi sejarah klasifikasi tahun 1735 oleh Linnaeus itu ada dua. Jadi makhluk hidup itu hanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu plantae sama animalia, jadi tanaman dan hewan. Kemudian berkembang lagi 1866 itu makhluk hidup dibagi menjadi tiga kelompok, ada plantae, animalia, sama protista. Kemudian berkembang 1938 oleh Copeland, itu menjadi 4 kingdom, ketambahan Monera. Kemudian 1969 itu ketambahan fungi, dan 1977 sampai sekarang itu ada 6 kingdom plantae, animalia, protista, eubacteria, archaeobacteria, dan fungi. Kemudian kingdom Eubacteria ini adalah berupa makhluk hidup sel tunggal atau uniseluler, kemudian memiliki sel prokariotik atau sel sederhana yang tidak memiliki kapsul sebagai lapisan terluarnya dan dinding sel di dalamnya. Kemudian Eubacteria ini juga dikenal dengan istilah bakteri. Jadi Eubacteria ini dikenal dengan istilah bakteri. Selanjutnya ada Archaeabacteria, ini tidak berbeda jauh dengan kingdom Eubacteria, dan umumnya dia itu lebih tahan di lingkungan yang lebih ekstrim, misalnya di kutub utara dan kutub selatan, itu dia lebih tahan. Jadi kalau ada bakteri mungkin yang tertidur sekian ratus tahun terjebak es, itu bisa dimungkinkan dari Archaea bakteria. Jadi dia itu lebih tahan pada lingkungan yang ekstrim. Kemudian kalau protista, dia itu memiliki sel eukariotik, kemudian memiliki tubuh yang tersusun atas satu sel atau banyak sel, tetapi tidak terdiferensiasi, kemudian memiliki sifat antara hewan dan tumbuhan. Kelompok ini menyerupai tumbuhan atau ganggang, kemudian jamur, kemudian menyerupai hewan, itu misal protozoa. Nah, klasifikasinya berdasarkan sistem alat gerak dari kingdom protista itu ada yang pertama alat geraknya berupa flagellata atau bulu cambuk, kemudian ciliata, rambut getar, rhizopoda, kaki semu, dan sporozoa itu tidak memiliki alat gerak. Pasti kalian sudah tidak asing dengan istilah-istilah ini. Kemudian selanjutnya ada kingdom fungi, yaitu sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof. Ya, heterotrof itu apa kemarin? Yang mampu mencerna makanannya. Kemudian anggota fungi ini contohnya ada jamur, kapang, hamir, atau ragi. Kemudian dia itu memperbanyak diri secara seksual. Dua hifa dari jamur berbeda melebur lalu membentuk zigot. Lalu zigot tumbuh menjadi tubuh buah dan dapat juga secara aseksual, yaitu membentuk spora. Kemudian ada kingdom plantae, ciri dominannya adalah berwarna hijau yang dominan akibat kandungan pigmen klorofil yang berperan vital dalam proses penangkapan energi melalui fotosintesis. Kemudian secara umum itu bersifat autotrof. Kemudian karena dia memiliki sifat autotrof, maka tumbuhan selalu menempati posisi pertama dalam rantai aliran energi. Selanjutnya ada kingdom animalia, yaitu tersusun atas banyak sel yang telah berdiferensiasi membentuk jaringan, bersifat heterotrof, terdiri dari semua hewan, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang maupun hewan yang bertulang belakang. Ini kemarin sudah kita bahas bersama.
Terima kasih. Jadi, untuk, memperluas ilmu ini, kalian juga harus baca-baca lagi ya. Jadi saya ini cuma menjelaskan terkait kulitnya saja. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa kalian pelajari, melalui Google atau jurnal-jurnal atau buku-buku yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.